Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2020, hari biasa Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Yesus hari ini memberikan standar bagaimana gembala yang baik itu seharusnya bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya. Kriteria pertama dan utama tentang gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kriteria yang pertama dan utama ini diberikan oleh Yesus sendiri. Ia memberikan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Yesus tidak meninggalkan kita, namun justru memberikan nyawanya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, konteks dari warta hari ini tentu saja kehidupan sekitar Yesus yang masyarakatnya banyak yang mempunyai kawanan domba. Penggembala belum tentu adalah mereka yang mempunyai domba-domba yang ia gembalakan. Seringkali penggembala adalah seorang upahan yang dibayar untuk menjaga dan membawa domba-domba ke padang rumput. Karena hanya seorang upahan, maka rasa memiliki para gembala itu tidak ada. Bahkan cenderung bekerja sekenanya, tidak memelihara dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan fenomena yang demikian, Yesus mengajar para murid dengan menggunakan perumpamaan gembala yang baik. Secara singkat, gembala yang baik jika dibandingkan dengan gembala yang tidak baik, dapat didefinisikan sebagai gembala yang menggembalakan domba-dombanya dengan hati dan pikiran dan tenaganya. Seorang gembala upahan hanya menggembalakan dengan bayarannya, bahkan sedapat mungkin bekerja sedikit namun dengan bayaran yang lebih mahal. Saudara-saudari yang terkasih, dalam analogi gembala yang baik, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya sekedar menjadi gembala upahan. Lebih dari itu, yang mendukung hidup dan keberlangsungan kita adalah menjadi gembala yang mempunyai hati, bekerja dengan sepenuh hati. Seperti Yesus yang sepenuh hati, bahkan sampai menebus kita dengan hidupnya sendiri, kita juga diajak Yesus untuk berani serius dan total dalam menjaga kawanan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, warta hari ini juga menjadi standar bagi kita untuk menilai dan sekaligus menjadikan diri kita sebagai gembala-gembala bagi lingkungan terkecil kita, terlebih gembala bagi diri kita sendiri.
Sebagai gembala yang baik, standar yang harus dicapai adalah siap membela hidup para dombanya, mengenal domba-domba, menuntun mereka ke sumber yang benar, dan memelihara domba yang datang dari luar kawanannya juga. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita bersama adalah, apakah sebagai domba-domba kita mampu untuk menjadi domba yang baik juga? Domba yang baik adalah domba yang mau membela domba yang lain, mau berkorban bagi yang lainnya juga, mau menarik domba yang jalannya mulai lepas dari kawanan, menjadi tempat bagi domba lain untuk berlindung. Jika ini mampu kita jalankan, kiranya kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Yesus sebagai gembala utama menjadi arah dan tujuan perjalanan kita. Ya Tuhan, hantarlah aku menjadi domba-domba yang mampu mengerti satu sama lain. Semoga aku berani untuk menuju satu arah dalam nama Yesus. Ajarilah aku untuk mampu melayani dengan sepenuh hati, mampu beriman secara serius, mencintai juga dengan serius. Tuhan, tuntunlah dan dampingilah langkah hidupku. Amin.